Let's go 저 건물을 찾으러 Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Nilma Zola, SPD MPD, dan terkhusus kepada narasumber kita yang telah bersamai kita pada hari ini. Perkenalkan saya Tasya dengan NIM 231219260 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang akan memandu wawancara seputar bimbingan konseling pada hari ini. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang cantik dan cerdas dengan nama lengkap Ibu Lili Triana SPD. Tempat tanggal lahir beliau pada Padang Panjang 20 Juli 1987. Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 3 Padang Panjang. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita nih. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang, Tasya. Alhamdulillah luar biasa sehat. Tasya Semoga gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, apakah Ibu sudah siap nih pada wawancara kali ini? Allah siap. Baiklah, wawancara yang pertama yaitu apa apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi guru BK, Bu? Oke, mungkin pada awalnya bercerita sedikit ya. Di awal-awal dulu saat memutuskan untuk memilih jurusan BK ini, eh, motivasi pertamanya itu lebih ke ekstrinsik sebenarnya, bukan intrinsik ya dari diri kita, tapi lebih eh, dari luar ada masukan dari saudara yang menyatakan bahwasanya masuk guru BK sekarang peluang. Ya, motivasi pertama itu adalah peluang kerja waktu itu ya. Peluang kerja dilihat guru BK ini pada saat itu memiliki peminat yang sedikit tapi memiliki lapangan kerja yang banyak gitu ya. Karena penerimaan untuk CPNS di zaman-zaman ibu itu untuk BK itu memang besar-besaran. Jadi itu motivasi pertamanya. Ya, Hmm, karir istilahnya progresnya itu apa namanya ya karir ke depannya gitu ya. Peluang karirnya, peluang pekerjaannya. Tapi setelah memasuki BK eh, ada sedikit perubahan ternyata masuk di BK itu memberikan suatu motivasi lain yang muncul seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mengikuti proses pembelajarannya, ternyata di sana kita bisa memahami diri kita di, di samping pelaksanaan selama proses pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan itu sambil membenahi diri sendiri. Nah, jadi kita bisa banyak mengetahui mengenai bagaimana kita bisa memahami diri sendiri melalui pembelajaran-pembelajaran psikologinya, kemudian bagaimana kita berkomunikasinya dan lain-lainnya. Jadi semakin termotivasi lah untuk memperbaiki diri sambil menimba ilmu di sana gitu ya. Di samping karir tadi. Mungkin itu. begitu ya, Bu. Selanjutnya, selama Ibu menjadi guru BK, apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama ini? Kalau untuk tantangan itu beragam ya. Tidak hanya satu atau dua. Kalau yang dari siswanya itu tantangan utamanya itu menghadapi perilaku-perilaku siswa yang apa dalam proses pembimbingan terkadang ada yang bisa menerima, ada yang tidak gitu ya. Ada yang bisa langsung kita bina, langsung nampak perubahannya. Kemudian ada juga yang tidak sudah berkali-kali kita bina, apakah dia tidak paham atau bagaimana gitu ya. Itu salah satu tantangannya.
Maksudnya kita mengharapkan dari hasil bimbingan kita anak-anak kita itu terbantu, tapi pada kenyataannya mungkin pada saat dengan kita sudah membuat komitmen, iya Ibu saya lakukan. Tapi sampai di luar nanti mungkin karena pengaruh temannya atau pengaruh lingkungan di rumahnya atau bagaimana, akhirnya hasil komitmen yang kita pun tidak nampak, tidak tergambar ya. Itu salah satu tantangannya. Kemudian dengan siswa, kemudian kalau dengan guru, mungkin ada juga beberapa orang guru yang menganggap bahwasanya pembinaan yang kita lakukan terhadap beberapa siswa-siswa yang bermasalah di sekolah itu adalah mereka mempersepsi kita ini membela anak, gitu ya, membela anak. Karena anak yang kita bimbing itu memang anak-anak yang mungkin bermasalah dengan beliau untuk bidang studi mereka, gitu ya. Jadi mereka seolah-olah berpandangan kita membela, padahal kita hanya memperjuangkan mungkin beberapa hak-hak dari mereka yang mungkin tidak apa namanya, tidak terpenuhi oleh beberapa guru bidang studi, akhirnya terjadilah permasalahan seperti itu. Jadi kalau dari guru, siswa, kemudian kalau dari yang lain-lainnya rasanya tidak, mungkin segitu saja. Tuh cuma ada lagi tantangannya mungkin dengan perubahan-perubahan kurikulum ya, perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan BK kita di sekolah gitu. Mungkin itu saja. Yang baiklah, Bu. Selanjutnya, apakah ada program khusus dari BK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan peserta didiknya, Bu? Program khusus ya. Kalau secara umum kita di sini kan memakai pola BK komprehensif ya. Itu secara khusus itu sudah di program itu sudah di apa namanya dituangkan dalam PP, peraturan perundang-undangan yang sudah diatur, berarti kita eh, secara umum memakai program itu untuk kebutuhan disesuaikan. Ya, nanti khususnya itu nanti adalah penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing setiap peserta didik kami. Jadi kebutuhan dasarnya apa nama asesmen need assessmentnya dasar kebutuhan itu disesuaikan, keunikannya itu program khususnya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya kalau untuk kelas 12 mungkin arahnya lebih ke materinya, programnya itu lebih kepada program bimbingan karir untuk mempersiapkan mereka untuk memilih jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kita punya program khusus, itu bimbingan karir namanya, ada kunjungan kampus, misalnya seperti itu. Ada juga bimbingan kelompoknya untuk sharingnya dengan kita, seperti itu. Mungkin program-program khususnya BBK. Selanjutnya, kira-kira dalam 1 minggu berapa total siswa yang berkunjung ke ruang BK, Bu? Relatif rata-rata sekitar 30-an ada mungkin. Per minggunya ya, kalau digabung Ya. untuk seluruh macam kepentingan dia, kita kan ada 4 guru BK di sini, mungkin menemui Ibu A, Ibu B, Ibu C, pokoknya yang masuk ke sini ya, kita 30-an ada mungkin per minggu. Hmm, banyak juga ya, Bu. Lumayan, itu yang datangnya hanya sekedar menyapa, ada yang hanya untuk sekedar bertanya, Ibu, ada Ibu itu, Bu, itu juga ada. Tapi kalau yang untuk apa namanya, kalau untuk yang menyelesaikan permasalahan yang konseling, misalnya konseling, kemudian apa namanya konsultasi, kemudian ada membahas mediasi atau apa itu palingan sekitar separuh dari itu lah, Hmm. sekitar 15 orangan. Kalau untuk yang eh, pelaksanaan layanan BK-nya ya, tapi kalau hanya sekedar sharing-sharing biasa itu juga lumayan sekitar 30-an. Oh, apa hal yang membuat anak-anak tersebut tertarik untuk mengunjungi BK, Bu? Eh, Kalau di ya mereka mengunjungi BK sebenarnya musiman ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mereka ada sesuatu hal, misalnya seperti kita setelah memberikan angket pemilihan minat mata pelajaran kepada siswa kelas 10 yang akan naik nanti di kelas 11 itu luar biasa tamu Ibu di BK datang. Mereka ingin konsultasi. Kira-kira apa pilihan, saya nggak tahu jurusan ini Bu. Ah, yang memotivasi mereka itu adalah apa nama keingintahuan mereka, ketidaktahuan mereka, dan keinginan mereka untuk memperoleh informasi.
yang lebih terhadap sesuatu hal yang mungkin mereka belum tahu, misalnya sekaitan dengan mata pelajaran pilihan, pilihan jurusan di perguruan tinggi, atau beasiswa-beasiswa, atau dan lain-lainnya, atau informasi-informasi lainnya yang mereka butuhkan. Selanjutnya, apakah penyediaan ruang BK di sekolah Ibu sudah memenuhi kebutuhan untuk konseling apa belum, Bu? Insya Allah sudah, kita punya satu ruangan konseling individual, satu ruangan konseling kelompok, satu ruang tamu, ruang kerja, kemudian beberapa ada WC-nya juga. Kalau Ibu rasa sih sudah 80% sudah memenuhi standar dari SOP ruangan BK. Ya. Baiklah sebelumnya, Bu, apakah boleh dilihatkan sedikit ruangan BK-nya, Bu? Oh, Lin. Berantakan. Gimana cara ngeliatinnya? Ini ruang BK ya. Belakang Iya. ini papan informasi. Kemudian yang di sebelah ini itu ruang tamu. Nah, ini ruang kerja yang ada kursi-kursinya ini, ruang kerja. Ruang konseling di belakang komputer ini. Ada ruangan konseling kelompok dan ruang konseling individual yang kecilnya. Ada dua ruangan. Ya, jadi kan pernah ya di SMA 3 pernah ke ruang BK ya. Pernah, Bu. Nanti dibikin aja denah denah barunya. Iya, Bu. Atau nanti Ibu fotokan lah. Boleh, Bu. Ya nanti Ibu fotokan aja ya, dikirimkan. Ya, Bu. Baiklah, sekian wawancara kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak, Bu, sudah memberikan Sama-sama. waktunya untuk memberikan sedikit wawasan kepada kita semua. Semoga bermanfaat lah bagi kita semua ya, Bu. Amin. Sama-sama senang bisa membantu Tasya. Makasih banyak, Bu. Você